Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat VOB. Bersama saya Sarina di sini dalam program Bincang Santai. Nah, kali ini, sebelum itu sedikit himbauan kepada teman-teman semua yang ada dimanapun kalian berada, tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Sekarang tuh lagi marak-maraknya Omikron. Nah, oh ya, hari ini tuh kita kedatangan bintang tamu yang ganteng luar biasa nih guys, Masya Allah. Subhanallah. Mungkin abangnya bisa kenalan dulu nih kepada sobat-sobat yang ada di rumah. Silakan bang. Izin buka masker ya? Iya bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat VLB ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Arga Kusuma, saya mahasiswa di Universitas Borneo Tarakan juga, di tempat berdirinya UKM Radio ini. Saya angkatan tahun 2019, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Ya. Gimana nih bang rasanya pertama kali masuk ke datang ke UKM Radio ini hari ini? Kalau dibilang bagaimana rasanya ya, pertama saya excited karena diundang untuk pertama kalinya berbicara di UKM Radio. Dan ya pada saat naik cukup makin excited karena semangatnya dibakar oleh tingginya lantai yang harus kita tuju gitu. Iya, sangat tinggi ya bang. Iya, sangat tinggi seperti mimpi kita. Terus gimana nih bang kesibukannya belakangan ini? Kalau masalah kesibukan, saya belakangan ini sedang menyibukkan diri dalam akademisi saya. Selain itu juga saya sibuk di organisasi, serta saya juga sibuk di dalam beberapa kejuaraan. Baik itu kejuaraan lokal, kejuaraan sampai di nasional. Oh iya, kemarin juga tuh Sarina sempat lihat tuh abang ikut orasi ya di aksi Ya, demo. ikut aksi. Iya. Terus bagaimana tanggapan abang setelah mengikuti aksi kemarin tuh? Kalau tanggapan sih belum sampai pada tujuannya ya. Tujuannya yang mana kita itu mau bertemu dengan 30 DPR. Tapi nyatanya kita tidak sampai bertemu dan berdialog langsung dengan DPR. Sehingga kita masih menunggu nih. Apakah tujuan kita akan tersampaikan di jilid kedua apa tidak? Oh, ada aksi lanjutan. Ya, akan ada aksi lanjutan pada saat next time ke depannya. Oh iya. Terus bang, kemarin tuh kan sudah dikirimkan CV-nya abang tuh. Sarina tuh sempat baca. Di situ abang tuh dinobatkan sebagai duta wisata, ya kan? Ya benar. Nah terus tuh duta wisata itu kerjanya bagaimana sih bang? Apa cuma jalan-jalan atau seperti apa? Kalau duta wisata tuh seperti ini ya. Jadi itu sesuai dengan namanya, duta wisata. Kami itu bergerak di bidang bagaimana sih kita mengembangkan daripada potensi-potensi wisata yang ada di Kota Tarakan. Yeah. Nah, kerjasamanya dengan mana? Kerjasamanya langsung sama Dinas Pariwisata. Karena kita juga ini di bawah naungan Dinas Pariwisata yang bukan dari yayasan semata. Jadi duta wisata itu bertugas untuk bagaimana sih ketika ada tourism masuk ke Kota Tarakan. Kami sebagai duta Tarakan, duta wisata Kota Tarakan itu memperkenalkan budaya-budaya Kota Tarakan, perkenalkan wisata-wisata Kota Tarakan, serta membantu daripada program pemerintah khususnya di bidang pariwisata guna untuk mengembangkan perekonomian di sektor pariwisata seperti itu. Keren ya. Terus bang, kemarin tuh sempat juga Sarina baca di CV-nya abang tuh. Abang tuh banyak tuh mengikuti organisasi-organisasi kan. Bagaimana sih caranya abang tuh mengatur antara kuliah sama organisasinya abang? Apa ndak terbengkalai gitu kan? Simpelnya gini ya, kalau saya itu menitik beratkan pada ketika saya berani mengambil sesuatu, berarti saya berani akan beban yang semakin berat. Yeah. Nah, bagaimana manage daripada waktu saya? Itu saya biasanya itu lebih ke skala prioritas. Yang mana lebih prioritas dan yang mana tidak. Nah, bagaimana saya menyimbangkan atau membalancekan antara organisasi saya dengan akademisi saya? Ya, ketika saya berorganisasi, saya harus ingat apakah pada saat organisasi ini di jam kuliah apa tidak. Yeah. Nah, kalau saya biasanya itu ketika prioritasnya itu tidak terlalu urgent pada saat di organisasi, saya lebih kuliah. Dan alhamdulillah juga akademisi saya, IPK saya juga terjaga hingga saat ini. Ya.
Kemudian Bang, dari beberapa organisasi yang Abang ikutin nih, banyak sudah pengalaman yang Abang ikutin, mungkin ada niatan untuk menjabat sebagai ketua BEM gitu. Kalau niatan ya tentu pasti ada ya. Begini, simpelnya ketika kita ditanya, kamu mau berkembang nggak sih? Kamu mau sukses nggak sih? Iya. Ya pasti kita jawabannya mau gitu. Dong. Sekarang kalau pertanyaannya ada niatan ke BEM, ya saya sebagai personal ketika ditanya, saya punya niatan. Saya punya niatan karena itu adalah hal yang baik. Dan itu untuk proses. Tapi kalau kita katakan ambisius, ambisi dengan ambisius kan berbeda. Iya. Jangan sampai dengan adanya niatan, sehingga semangat saya untuk menjadi ketika nantinya pendaftaran atau apa segala macam, ujung-ujungnya saya kampanye hitam apa segala macam gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ke depannya apakah bisa memenuhi daripada niatan saya atau tidak. Karena kan secara POK, secara ADRT di BEM Univ, itu kan juga sudah lewat nih semester 5 gitu. Sedangkan saya saat ini semester 6. Dan mungkin dilihat lagi ke depannya. Karena sifatnya manusia adalah dinamis, maju mundur gitu. Oh ya, Abang sebenarnya asal mana sih? Kalau asal saya lahir di Kota Tarakan. Kota Tarakan. Mungkin Bang langsung aja nih ke inti pembahasan kita hari ini terkait tema, yaitu strategi kaum milenial dalam menyambut bonus demografi. Nah, kenapa sih harus milenial Bang? Gini. Oke, sebelumnya kita harus membuka dulu ya, atau mengulas kulitnya. Apa sih bonus demografi? Kalau dari kata demografi, sebelum ada kata bonusnya tadi, itu dikemukakan oleh orang dari Yunani, yaitu Achille Galler, yang mana beliau membuat sebuah buku, yaitu Elements the Statistic Humanion Demografi Comparas. Nah, beliau mengatakan bahwasanya demografi itu dibagi menjadi dua kata, demo dan grafik. Yang mana demos itu yang artinya penduduk atau rakyat, sedangkan grafik itu tentang menulis. Sehingga secara harfiah kalau beliau mengatakan adalah demografi menulis atau mengarang tentang penduduk ataupun rakyat di suatu negara, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menyambungkan daripada bonus demografi, ada kata bonusnya adalah, kalau misalnya saya mengutip daripada United Nations Population Fund, itu mengatakan bahwasanya bonus demografi adalah ketika umur usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Nah, pertanyaannya, sejak kapan sih Indonesia masuk kepada bonus demografi, dan hingga kapan sih bonus demografi di Indonesia itu, dan bagaimana kita menghadapi daripada bonus demografi. Hingga tadi sampai pertanyaan, kenapa kaum milenial? Karena di era 2010 ke bawah itu pertumbuhan daripada angka kelahiran di Indonesia itu semakin berkurang. Ketika angka kelahiran berkurang dan angka kematian juga berkurang, disitulah letak bonus demografi di suatu negara. Bonus demografi itu terjadi hanya sekali di sebuah negara. Jadi itu sangat disayangkan ketika kita tidak dapat memanfaatkan daripada bonus demografi. Nah, siapa yang berperan penting? Itulah tadi, generasi milenial, generasi Z, Alpha gitu. Ya, terus menurut Abang nih, bonus demografi yang akan datang tuh itu hadiah yang baik atau bencana jika melihat para milenial sekarang? Kalau ditanya pribadi saya mengatakan itu adalah sebuah peluang yang baik. Tapi ketika berkaca daripada permasalahan yang ada di masyarakat, saya mengatakan masih 50-50. Kenapa? Dari kebiasaan masyarakat sekarang, anak muda sekarang, milenial, Gen Z Alpha ke depannya, itu perkembangan ilmu teknologi itu semakin pesat. Iya, benar. Nah, itulah adanya teori Jepang yang mengatakan revolusi society 5.0, bahwasanya pola pikir daripada masyarakat sekarang itu berubah dari yang dulunya pekerja keras, bersosialisasi, cakap, dan lain sebagainya, tetapi sekarang itu lebih apatis, praktis,
tapi mereka kreatif dan inovatif. Nah, ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau misalnya ditanya ke pribadi, saya mengatakan ini peluang yang baik. Tapi ketika ditanya untuk halayak banyak, masih 50-50. Gitu. Masih 50-50 ya. Ya. Terus Bang, strategi apa sih yang Abang buat untuk mempersiapkan masa depan? Kalau strategi apa yang saya buat untuk menghadapi masa depan, bonus demografi tadi, Iya. simpelnya gini ya, kita harus menganalisis daripada diri kita. Simpelnya adalah menggunakan analisis SWOT. Bagaimana kita mengetahui daripada kelebihan kita, kelemahan kita apa, peluang dari diri kita apa, dan tantangan di diri kita itu apa. Sebelum kita jauh menuju ke dunia pasar, dunia global, atau bahkan hanya skala lokal saja, itu kita harus bisa menganalisis diri dulu. Nah, setelah daripada kita bisa menganalisis kelebihan, kekurangan, terus peluang dan juga tantangan tadi, kita harus yang namanya menitik beratkan pada pengisian intelijensia di diri kita. Yang mana kecerdasan, terus berorganisasi ini juga sangat penting. Iya, sangat penting. Karena yang harus dimiliki oleh seorang milenial saat ini untuk kedepannya adalah hard skill, soft skill, life skill. Nah, 3 ini yang harus dimiliki oleh kaum milenial. Yang mana hard skill ini seperti teknis di pekerjaan, dia harus menguasai baik itu bahasa asing, yang mana bahasa asing menjadikan bahasa internasional, terus kecakapan atau juga pengalaman-pengalaman di kerja. Sedangkan soft skill, ini juga kita harus miliki. Soft skill dalam bentuk leadership-nya kita bagaimana, problem solving-nya kita bagaimana. Nah, itu yang harus kita juga miliki. Dan yang terakhir adalah life skill. Yang bagaimana life skill ini kita harus tanamkan di diri kita harus mudah beradaptasi, dan kita harus inovatif. Nah, itu yang harus kita tanamkan di diri kita. Oke. Berbicara mengenai milenial nih, sebagai anak kampus UBT, anak milenial UBT itu seperti apa sih Bang? Kalau saya mengatakan bahwasanya bagaimana sih anak milenial UBT? Kalau dari studi kasus yang saya lihat secara kasat mata doang ya, secara paradigma pribadi, itu saya mengatakan masih perlu di-upgrade. Dalam artian bagaimana sih kita kualitas SDM kita, SDM daripada mahasiswa. Dan kita harus melihat setelah lulus dari UBT mereka kemana. Apakah mereka menjadi pekerja dan memang terakomodir sebagai pekerja, atau mereka membuka peluang pekerjaan, atau bahkan mereka menambah tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, kebanyakan daripada kita di UBT, kalau saya lihat tidak semuanya, itu lebih masih ke mindset pekerja. Masih ke mindset pekerja yang seharusnya kita sudah rubah mindset itu. Nah, itulah pandangan saya terhadap kaum milenial di UBT. Iya. Apa sih sumbangsi Abang kepada negara menurut Bang Arga nih sebagai kaum milenial kan yang telah memberikan sumbangsinya? Kalau sumbangsi saya dengan mengikuti beberapa kegiatan, beberapa organisasi, terus beberapa juga experience lainnya, baik itu dalam segi lomba, terus segi sosial, dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk saya berkontribusi terhadap Indonesia. Karena tujuan daripada Indonesia untuk kemajuan daripada Indonesia itu adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika kita terus ngupgrade diri kita dan paham akan kekurangan kita, oh saya masih kurang ini nih, oh saya masih kurang intelijensia saya, oh saya masih kurang dalam problem solving saya, leadership saya, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah paham, nah disitulah salah satu bentuk daripada kontribusi saya terhadap negara. Dan salah satunya juga saya masih memegang teguh Pancasila. Cinta tanah air, bagaimana saya kembali kepada negara karena saya dihasilkan oleh negara kita juga. Oke. Terus terakhir nih Bang,
apa pesan Abang sebagai kaum milenial ke depannya, terutama mahasiswa UBT? Kalau saya mau berpesan kepada kaum milenial di UBT, kalau kami itu di ilmu manajemen deh, itu kami dirubah pola pikir, mindset kami, bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi ini sebagai sebuah peluang yang besar dan juga untuk kemajuan di Indonesia itu sendiri. Yang mana pada puncak bonus demografi ini di tahun 2030. Yang mana berkelanjutan untuk ke Indonesia Emas di 2045. Nah, kita harus menanamkan daripada soft skill kita yang saya sudah sebutkan tadi, soft skill, hard skill, life skill. Ketika sudah 3 ini kita tanamkan di diri kita, dan juga mengikuti daripada peluang yang di era revolusi society atau sosial, itu kita akan mampu berjuang maupun bersaing dengan pangsa pasar yang besar, internasional, global, sehingga kita tidak lagi menambah yang namanya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, kriminal, dan lain sebagainya. Dan juga hilangkan daripada hedonisme. Itu satu ya, walaupun saya juga masih dikatakan hedonisme. Karena kadang diskusi juga mereka maunya ngopi-ngopi santai gitu kan. Nah, selain itu hilangkan daripada tindak kayak seks bebas, terus narkoba, dan tindakan kriminal lainnya. Kenapa? Hal itu yang dapat merusak dari generasi bangsa. Adanya seks bebas akan mudah namanya perkawinan muda. Nah, perkawinan muda ketika banyaknya angka kelahiran, itu yang akan mempercepat daripada hilangnya atau lunturnya bonus demografi. Nah, selain itu sebagai kaum milenial yang di UBT, cewek-cewek jangan sampai berkuliah hanya untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Jangan hanya sampai meluangkan waktu kekosongan, mengisi waktu kekosongan, jangan sampai. Tapi bagaimana kalian kaum-kaum feminis, kaum-kaum perempuan itu menjadi sebuah juga pembuka lapangan pekerjaan. Bekerja di sektor-sektor baik itu pariwisata, terus di sektor kepemerintahan dan lain sebagainya di kemauan kalian sendiri, itu kalian harus juga tanamkan di diri kalian. Jangan sampai berpikir, oh aku kuliah hanya untuk pendidikan dan untuk menjadi gerbong utama bagi anak-anak, mendidik anak-anakku nanti, dan pada akhirnya aku hanya di dapur. Jangan sampai. Karena gini, kalau misalnya perempuan itu banyak yang tidak bekerja ya, tidak produktif dalam artian seperti itu, maka akan banyak yang namanya, oh sunnah rasul, keluar lagi generasi baru gitu kan. Nah, semakin cepatnya angka kelahiran tersebut, maka semakin hilang juga, cepat juga bonus demografi ini kita akan hilang di Indonesia. Nah, jangan sampai kita seperti negara luar. Negara luar itu ada 2 negara yang gagal dalam memanfaatkan bonus demografi, yaitu Brazil dan Afrika Selatan. Sedangkan negara yang berhasil dalam memanfaatkan bonus demografi adalah Tiongkok dan juga Thailand. Nah, tanamkan di diri kita bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Jangan sampai hanya sekedar gelar, jangan sampai hanya sekedar kertas ijazah seperti itu. Tapi tanamkan di diri kita bahwasanya pendidikan, pengetahuan itu paling penting. Dan yang terakhir adalah kesehatan. Kesehatan juga itu paling penting. Kalau kesehatan kita bagus, gizi kita bagus, itu akan menghasilkan namanya kecerdasan yang bagus juga, berkualitas juga. Sehingga ketika dalam bentuk menciptakan produk barang atau jasa, terus berjuang ataupun kompetitif dari lawan kita dalam untuk bekerja, itu kita akan gampang, mudah lawan daripada kompetitor kita, seperti itu. Nah, itu tadi pesan dari Bang Arga Kusuma terkait tema kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi Instagram question. Ada beberapa pertanyaan nih Bang untuk Abang dari salah satu penanya atas nama Linta Solihat. Pertanyaannya, sematang apa negara Indonesia menghadapi demografi dividen? Oke. Kalau dibilang sematang apa, kita masih proses ya. Kita masih proses, salah satunya
dari pemerintah sendiri membuat program di sistem pendidikan kita itu di-upgrade dari yang sebelumnya kita hanya stagnan belajar akademisi, tetapi sekarang kita itu pemerintah itu membuat sebuah program untuk mengolah daripada soft skill dan juga hard skill-nya mahasiswa serta siswa-siswa yang ada di Indonesia. Yaitu salah satunya dari Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, itu salah satu program pemerintah untuk menghadapi dari bonus demografi. Sehingga kita juga sebenarnya wajib berkontribusi dalam program tersebut guna untuk membantu pemerintah dan juga sebenarnya bukan untuk hanya ke pemerintah, tapi untuk ke diri kita personal juga itu penting dan juga bermanfaat bagi personal kita seperti itu. Ya, terus selanjutnya Bang ada nih penanya, tapi nggak mau disebutkan namanya nih. Oh ya. Kenapa? Ya? Iya. Kenapa nggak ada pacar? Jawab jujur, kalau bohong kamu kena 3K. Apa itu? Kudis, kurap, kutil, plus 1S. Semakin digaruk, semakin kat. Oke. Saya tidak punya pacar, itu pilihan saya. Jadi pilihan saya kenapa? Saya pernah berbicara tentang cinta lagi nih. Jadi di SMA itu, saya merasa belum waktunya untuk saya pacaran. Jadi pada saat kelas 2 SMA saya punya pacar. Dan saya merasa saya itu gagal dalam percintaan pada saat itu. Karena bukan gagal dari personal saya. Karena ketidakprofesionalitasan si pasangan saya. Karena saya aktif. Dulu di SMA sampai sekarang aktif. Jadi saya punya relasi dan juga teman. Itu banyak. Jadi pada suatu ketika kami dalam kegiatan yang sama. Karena banyaknya teman saya yang merangkul saya di situ. Dia nangis. Saya nanya, kenapa? Dan dia tidak mau menjawab ke saya. Terus saya tanya lagi, terus menerus, tapi tetap dia tidak mau menjawab. Ternyata ada teman saya yang juga temannya, dia curhat lah. Dia mengatakan bahwasanya dia cemburu. Waduh. Nah, dari itulah saya berpikir bahwasanya ketika saya masih produktif dalam bersosialisasi, lebih baik saya tidak dulu pacaran. Seperti itu. Bukan berarti tidak mau pacaran ya. Tapi untuk saat ini jangan dulu lah. Jadi sekarang jomblo ya Bang? Tidak jomblo. Jomblo itu mau tapi tidak ada yang mau sama kita. Oh. Tapi saya memilih untuk single. Oh iya. Single man. Jadi itu ya. Terus ada lagi Bang yang bertanya atas nama Jamal Sandi. Pertanyaannya, bagaimana ketepatan mahasiswa dalam menghadapi bonus demografi di masa pandemi ini? Kalau ditanya ketepatan mahasiswa dalam menghadapi bonus demografi, ada pernah rektor mengatakan seperti ini. Ketika kamu lulus, pulanglah ke desa kamu untuk bangun desa kamu. Nah, itu salah satu ketepatan daripada mahasiswa seharusnya. Jadi di dalam beberapa riset mengatakan bahwasanya dalam salah satu pemanfaatan bonus demografi itu adalah cinta tanah air. Jangan sampai kita mengambil daripada beasiswa di Indonesia, terus beasiswa dari pemerintah di Indonesia, terus dididik di Indonesia, tapi ternyata kita bekerjanya di luar negeri. Nah, ketika kita bekerja sampai kita berdomisili di sana, disitulah letak daripada ketidaktepatan tersebut. Tapi bagaimana ketepatan itu sebagai mahasiswa, bagaimana dia setelah pendidikan, dia kembali ke desanya untuk membangun desanya. Dan bagaimana kepekaannya seorang mahasiswa terhadap masalah yang ada. Ketika dia paham akan masalah di masyarakat, yang tadi saya ada katakan adalah kita itu harus menumbuhkan rasa ataupun soft skill kita di bidang problem solving, jadi kita akan mudah menyelesaikan masalah di masyarakat. Jadi contoh kecilnya kalau kami di ilmu ekonomi, bagaimana produk dan barang dan jasa itu muncul adalah hasil daripada masalah-masalah di masyarakat. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ataupun kebutuhannya masyarakat dengan barang dan juga jasa yang kita keluarkan, gitu.
Itu adalah ketepatan seorang mahasiswa daripada menghadapi bonus demografi. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya Bang, ada dari Ili Seli. Pertanyaannya, strategi apa yang pas untuk Kaltara yang akan sumber daya alamnya agar lebih maju pada bonus demografi ini? Oke, kalau ditanya seperti itu ya, kalau Kaltara yang pertama saya bilang pemerataan pendidikan dulu. Bagaimana sih terpusatnya pendidikan itu di mana? Di Kota Tarakan, di salah satu daerah saja. Nah, hal ini yang akan kita bakalan gagal di bonus demografi karena ini. Karena salah satu indikator daripada bonus demografi adalah perpindahan atau migrasi. Nah, ketika banyaknya orang migrasi di suatu daerah, sehingga tidak meratanya populasi di Kaltara, itu yang seharusnya pemerintah lakukan pemerataan penduduk. Dengan cara salah satunya meningkatkan pendidikan, fasilitas. Terus bagaimana UMKM itu juga dibantu dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Jadi gini, ketika misalnya di Tarakan nih kompleks lah kalau kita bisa katakan komplikasi seperti itu. Sedangkan daerah-daerah luar yang masih penduduknya masih kurang, sedangkan sumber daya alamnya tuh banyak, tapi tidak dimanfaatkan. Nah, seharusnya itu dimanfaatkan bagi penduduk itu sendiri. Nah, itulah pemerintah yang harus mengelola seperti itu. Bagaimana regulasi adalah berasal dari stakeholder. Seperti itu. Ya. Pertanyaan terakhir nih Bang, dari atas nama Dana Rohalia. Pertanyaannya, cara menyikapi oknum yang menggiring opini negatif yang mengenai permasalahan kampus, baik itu internal dan eksternal. Sebenarnya kalau sudut pandang kita tidak bisa permasalahkan ya. Sudut pandang kamu, sudut pandang saya kita tidak pernah menyalahkan seperti itu. Kalau dalam ilmu operasi, manajemen mutu kami, itu mengatakan bahwasanya kita harus bisa mencintai orang, tapi kita harus juga sanggup ataupun siap dalam berjalan kesendirian. Dalam artian seperti ini, ketika kita menjadi figurehead, atau ya bisa dikatakan adalah public figure seperti itu, sebaik apapun kita, tim oposisi itu pasti ada. Sejahat apapun kita, pasti ada yang suka sama kita. Seperti itu. Tinggal bagaimana kita menanggapinya. Apakah kita memikirkan daripada negative thinking atau yang positive thinking. Nah, ketika sudah kita melakukan hal-hal yang baik tapi ternyata masih ada orang yang menggiring hal-hal yang buruk, itu kita harus kembali daripada yang saya katakan. Kita harus siap dalam berjalan kesendirian. Dalam artian tanpa dia kita tetap bergerak dan kita tetap juga melakukan hal yang baik. Seperti itu. Oke, Sobat Viobi, itulah tadi beberapa pertanyaan dari penanya di Instagram. Nah, selanjutnya kita beralih ke jawab cepat. Nah, sendiri atau rame-rame? Rame-rame. Kemeja atau kaos? Kemeja. Jalan bareng pacar atau jalan bareng teman? Teman. Kopi atau susu? Susu. Camping sendirian atau mendaki sendirian? Camping sendirian. Traktir atau ditraktir? Ditraktir. Wisata atau kuliah? Kuliah. Nah, tadi itu kan abang pilih rame-rame. Alasannya abang pilih kenapa? Kita harus paham nih, hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang sosial, makhluk sosial. Sehingga kalau saya kenapa mengatakan rame-rame, Ya. Saya makhluk sosial. Sehingga saya membutuhkan orang lain untuk mewarnai hidup saya. Seperti itu. Terus abang pilih kemeja ya tadi? Iya. Kenapa tuh? Karena kalau kemeja, konteks kita kuliah mahasiswa itu identik dengan kemeja. Dan juga selain daripada itu, wibawa seorang mahasiswa akan terlihat ketika dia menggunakan kemeja yang rapi. Dan juga itu adalah salah satu etika dalam berpakaian di kampus kita. Terus tadi pilihnya jalan bareng teman. Ya. Kenapa? Kan saya nggak punya pacar.
Oh iya, lupa ya. Gimana gitu? Masa saya mau jalan sama pacar gitu? Iya, ya pacar orang. Ujung-ujung saya jadi pelakor gitu ya. Kok pelakor sih? Kalau bagi laki-laki apa ya? Merebut daripada cewek orang itu. Terus kopi atau susu pilihnya tadi susu. Kenapa? Karena banyak khasiatnya. Kalau kopi juga saya tidak penikmat kopi yang sangat apa ya? Saya lebih suka yang soft kopi gitu. Tapi otomatis ada susu. Saya lebih milih susu karena banyak khasiatnya sih, kalsium apa segala macam gitu. Oke. Terus camping sendirian atau mendaki? Pilihnya tadi mendaki? Camping sendirian. Oh. Kenapa, Bang? Karena kalau mendaki sendirian nanti ketika saya tidak sanggup dalam mendaki, siapa yang akan tolong saya? Iya, betul juga. Seperti itu. Terus traktir atau ditraktir? Tadi pilihnya ditraktir. Ditraktir, ya. Realistis saja ya, kita mahasiswa. Siapa sih yang tidak senang untuk ditraktir? Tapi perlu kita ketahui, jangan sampai tidak terdiri. Iya. Gitu. Jadi kalau kita ditraktir ya, apapun dia belikan kita, terima aja. Tapi kalau dibilang senang ditraktir atau beli sendiri ya, senang ditraktir dong, realistis. Iya. Terus terakhir Bang, wisata atau kuliah? Pilihnya tadi? Kuliah. Karena notabene-nya saya masih seorang mahasiswa. Tugas ataupun job desk saya yang paling utama adalah berkuliah. Iya. Ketika saya berwisata di saat waktu kuliah, maka akan terbengkalai lah. Sedangkan tujuan daripada saya, harapan gitu ya. Saya itu cum laude gitu. Ketika saya abaikan daripada perkuliahan saya, maka IPK saya juga akan turun, akademisi saya juga akan lemah, seperti itu. Oke, Sobat Viobi, itulah tadi perbincangan antara aku sama Bang Arga. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan, dan semoga juga menambah wawasan kita lebih banyak lagi. Saya Sarina, selaku pembawa acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sarina ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.